Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru, terkait dengan penantian kita untuk menunggu Juknis P3K Guru di tahun 2023 yang memang sampai saat sekarang ini belum rilis ya. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa bisa tiba-tiba ada informasi yang mengatakan bahwa P2 P3 itu akan dilaksanakan CAT UNBK 2023. Padahal Juknis P3K Guru 2023 itu belum rilis sampai sekarang. Nah, di sini kami akan menjawab itu berdasarkan dari statement dari Ibu Prof Nunuk Suryani ya, setelah bertemu dengan Forum Guru Honorer kalau tidak salah, itu beliau memang sempat mengatakan bahwa untuk P3 itu harus tes kembali tapi tes CAT UNBK. Tetapi materi soal untuk CAT UNBK-nya nanti itu dalam kategori observasi penilaian diri sendiri Bapak Ibu ya. Jadi untuk amannya saja kita tunggu Juknis P3K Guru tahun 2023 ya. Jadi P2 P3 harap bersiap ya. Dan di sini kami juga akan sampaikan strategi untuk P2 P3 lolos tes CAT UNBK 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, di sini kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point terkait plus dan minus tes CAT UNBK 2023 untuk P2 dan P3 notif TP P3K 2022. Lanjut. Jadi sebelum kita lanjut, di sini memang dikatakan ya, ini adalah contoh statement daripada Ibu Prof Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK yang sempat kami dapatkan ya, dan kami aplikasikan atau implementasikan dalam bentuk tulisan supaya gampang untuk dibaca Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan untuk P1 itu dituntaskan di seleksi P3K 2023 termasuk yang P1 pembatalan. Ini yang jumlahnya 3043 itu kembali akan dituntaskan di tahun 2023. Jadi untuk P1 relatif aman karena memang ada indikator Bapak Ibu ya bahwa sudah lulus passing grade. Sedangkan untuk P3 ya, sebenarnya ini juga berlaku untuk P2 ya. Tapi kami tidak mendengarkan kata-kata P2 disebut, tapi yang kami dengarkan itu P3. Tapi sebenarnya ini juga berlaku untuk P2. Jadi kami katakan saja P2 dan P3 tanpa penempatan itu sebenarnya artinya tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena memang tidak ada indikator PG atau tidak ada indikator passing grade. Jadi secara otomatis P2 P3 itu akan dites lagi ya menggunakan CAT UNBK. Kabar baiknya sebenarnya Bapak Ibu ada di bagian sini, bahwasanya untuk tes CAT UNBK P3 oh P jadi intinya ada di tes CAT UNBK ya, bahwasanya untuk P2 dan P3 Bapak Ibu untuk tes CAT UNBK itu adalah berupa soal-soal observasi ya. Dalam artian ini adalah penilaian diri sendiri yang akan dilakukan oleh pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira nilai plus untuk tes CAT UNBK itu sendiri berdasarkan perkiraan kita, bahwasanya untuk Juknis P3K pada umumnya itu berlaku 1 tahun Bapak Ibu ya. Misalkan 2022 observasi, jadi Juknis 2023 kita masih menunggu lagi Bapak Ibu. Kabar baiknya untuk guru bahasa Inggris ya di seleksi P3K 2023 itu mudah-mudahan saja betul-betul dilinearkan ya di SD sebagai guru kelas. Tapi untuk hal ini kita masih menunggu juga informasi resmi ya. Peserta P2 dan P3 di P3K 2023 itu tidak diobservasi capsek lagi, tapi melalui CAT UNBK, tapi soalnya soal observasi mandiri seperti itu. Nah, untuk nilai plusnya Bapak Ibu ya, untuk tes CAT UNBK untuk P2 dan P3 kami langsung sebutkan saja.
Yang pertama itu adalah lebih fair dan adil ya. Jadi artinya lebih adil dan lebih fair menurut kami. Kemudian guru P2 P3 itu akan bersemangat untuk belajar IT. Kemudian yang ketiga adalah guru P2 P3 aktif mencari informasi. Yang keempat adalah masa depanmu di tanganmu, dan yang kelima tentunya akan lebih hemat biaya. Itu adalah sisi positif yang bisa didapatkan ketika cat UNBK untuk P2 dan P3 itu diterapkan di P3K Guru tahun ini ya. Oke, mantap jiwa ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini untuk ini dia. Ini adalah kelebihannya Bapak Ibu ya, lebih fair dan adil karena guru yang bersangkutan observasi mandiri. Ini nilai plusnya. Kemudian guru P2 dan P3 lebih semangat belajar, guru P2 dan P3 lebih aktif mencari informasi, kemudian masa depan di tangan. Kemudian P2 P3 lebih bisa menerima hasil akhir antara lulus atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini rekan-rekan sekalian untuk nilai minusnya untuk pelaksanaan cat UNBK untuk P2 dan P3. Tentunya kita lihat ya bahwasanya kapabilitas ya setiap individu itu berbeda Bapak Ibu. Contoh berbeda usia, mental dan kemahiran IT. Karena kalau di tes cat UNBK nantinya itu tentunya membutuhkan membutuhkan kemahiran IT ya, karena kita bekerja menyelesaikan soal UNBK itu di layar komputer. Kemudian mental tentunya harus dipersiapkan, dan tentunya faktor usia tidak bisa bohong Bapak Ibu. Faktor usia itu sangat menentukan ya, faktor usia itu sangat berpengaruh. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah faktor geografis. Nah, kalau faktor geografis misalkan kita guru-guru yang berada di daerah terpencil, tentunya akses akan informasi pelaksanaan tes cat UNBK itu tentunya kita harus bekerja keras untuk mencari informasinya. Dan terkait juga dengan internet Bapak Ibu, terkadang internet kita lalot ya, dan itu terkait juga dengan faktor jaringan tentunya. Jadi ketika misalkan poin kedua dan poin ketiga ini saling terkorelasi dan terjadi Bapak Ibu, maka yang terjadi itu adalah tidak lolos alias human error. Tapi tentunya ini masih bersifat prediksi kami Bapak Ibu ya. Bisa jadi nanti Kemendikbudristek sudah mempersiapkan antisipasi terkait dengan hal ini. Sudah ada antisipasi terkait hal ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja, dan saya yakin akan hal itu akan terjadi. Karena apa? Karena target dari Kemendikbudristek itu sendiri adalah menuntaskan guru honorer di tahun 2023 pastinya Bapak Ibu. Jadi kita tunggu saja Juknis P3K Guru 2023, karena apa yang kami sampaikan di sini itu belum resmi Bapak Ibu dan masih bersifat spekulatif sebenarnya. Kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk P2 dan P3 itu notif TP ya, P3K 2023 2022 nantinya bersiap ya di P3K 2023. Semuanya akan terjawab Bapak Ibu ketika Juknis P3K Guru tahun 2023 sudah rilis. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.